Bertemu kembali bersama Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi kelas 11 semester 1 untuk SMA, MA, SMK, dan MAK. Sekarang kita sudah pada bab yang ketiga, yaitu mengelola informasi dalam ceramah. Namun kita masih berada pada bagian A pada minggu ini, yaitu mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Indikator materi kita pada minggu ini. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu 1. Memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau yang dibaca. Yang kedua, menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Materi kita yang pertama yaitu memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau yang dibaca. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu ceramah. Ceramah merupakan pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikan ceramah ialah orang-orang yang menguasai di bidangnya. Yang mendengarkan ceramah melibatkan banyak orang. Media ceramah biasanya disampaikan secara langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Adapun manfaat dari ceramah, dengan berceramah kita akan membagi pengetahuan dari apa yang kita kuasai. Bahkan melalui ceramah kita dapat berbagi ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Selain ceramah, ada pula yang disebut dengan pidato dan khotbah. Untuk memahami kedua hal tersebut, cermatilah perbedaan di antara keduanya. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada halayak untuk berbuat sesuatu. Khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan, keagamaan, dan praktik beribadah dan ajaran-ajaran untuk memperkuat keimanan. Menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Apa itu informasi? Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Penerangan informasi bersifat publisitas, ditunjukkan untuk umum atau publik. Jenis-jenis informasi dapat dikategorikan sebagai berikut. Pertama, informasi berdasarkan fungsi, yaitu informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan
informasi. Yang termasuk informasi jenis ini adalah informasi yang menambah pengetahuan, informasi yang mengajari pembaca, informasi edukatif, dan informasi yang hanya menyenangkan pembaca yang bersifat fiksional atau hayalan. Contoh, tulisan tentang pengertian kurikulum, cerpen, karikatur, dan komik. Yang kedua, informasi berdasarkan format penyajian, yaitu informasi berdasarkan bentuk penyajian informasinya. Di media massa dikenal berbagai bentuk penyajian, yaitu dalam bentuk tulisan, foto, kartun, ataupun karikatur. Dalam bentuk tulisan dikenal bentuk berita, artikel, karangan khas, atau fitur, resensi, kolom, dan karya fiksi. Yang ketiga, informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yaitu berdasarkan tempat kejadian peristiwa berlangsung. Dengan demikian, informasi dibagi menjadi informasi daerah, nasional, dan mancanegara. Yang keempat, informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu informasi berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada. Contohnya, pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, dan iptek. Yang kelima, informasi berdasarkan bidang kepentingan, yaitu dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Yang kedua, informasi yang menyangkut perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca. Yang ketiga, informasi tentang cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Yang keempat, informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Ini adalah bagian dari bagian-bagian jenis informasi tadi, yaitu beragam informasi. Yang pertama, berdasarkan fungsi, yang kedua, berdasarkan format penyajian, yang ketiga, berdasarkan lokasi peristiwa, yang keempat, berdasarkan bidang kehidupan. Inilah tugas kalian pada minggu ini. Carilah sebuah contoh ceramah pendek. Terserah kalian mau cari di internet, di buku paket, di majalah, maupun di koran. Tuliskan di buku tugas kalian. Kemudian difoto. Kirimkan ke kantong tugas kelas kalian masing-masing. Ibu tunggu paling lambat hari Sabtu sudah terkumpul semua. Demikian materi kita pada pertemuan minggu ini. Apabila ada materi yang kurang jelas, silahkan bertanya di grup WA kelas masing-masing atau japri ibu langsung. Akhir kata ibu ucapkan terima kasih.